Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita sudah belajar pola bilangan ganjil, genap, dan segitiga. Ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Kalau ada seperti ini, menentukan suku yang berikutnya. Bilangannya itu adalah 0, 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan 0, 1, 1, ini angka 1 ini diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya, ya. 0 ditambah 1 itu 1. Yang ini 2 diperoleh dari 1 ditambah 1. Sedangkan 3 diperoleh dari 1 ditambah 2. Ya, berarti bilangan berikutnya otomatis 2 ditambah 3. Berarti di sini angkanya adalah 5. Untuk berikutnya berarti nanti 3 ditambah 5. Berarti sama dengan 8 dan seterusnya. Ini pada pola bilangan itu kita sebut dengan pola bilangan Fibonacci. Yaitu pola bilangan yang suku berikutnya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya, ya. Jadi suku berikutnya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Itu yang kita sebut dengan pola bilangan Fibonacci, ya. Kita lihat untuk yang berikutnya. Kalau ada seperti ini 5, kemudian 10, baru berikutnya 15, baru berikutnya 20, dan seterusnya, ya. Nah, kira-kira bagaimana ini, ya? Berapa angka berikutnya? Kalau kita perhatikan, ya, ini 5 ke 10, ya. Berarti ini tambah 5, ini tambah 5, dan ini juga tambah 5. Berarti bilangannya ditambah-tambah 5, ya. Ini berarti ditambah 5. Tapi kalau kita lihat 5 ini berarti n-nya sama dengan 1. 10 ini berarti n-nya sama dengan 2. 15 n-nya sama dengan 3. 20 n-nya sama dengan 4, ya. Berarti suku yang pertama U1-nya itu adalah 5. Suku yang keduanya itu adalah 10. Suku yang ketiganya adalah 15. Dan begitu juga suku yang keempat adalah 20. Kalau kita lihat ini mempunyai pola. Apa polanya? Ya. Polanya itu kalau kita perhatikan n-nya 1 dia 5, n-nya 2 dia 10. Ini tambah-tambah 5. Berarti ini polanya adalah 5 kali n. Lihat di sini. N-nya 1, 5. Berarti 5 kali 1, 5. N-nya 2. Kalau kita kali 5, 2 kali 5, 10. N-nya 3, kita kali 5. Berarti 3 kali 5, 15. Maka polanya atau rumusnya itu 5 kali N sama dengan 5N. Sehingga kalau kita disuruh menentukan, coba tentukan suku yang ke-20, ya. Suku ke-20. Berarti ini U20. Suku yang ke-20 berarti U20. Apa tadi rumusnya? UN itu sama dengan 5N. Berarti kalau U20 berarti 5 dikali 20, yaitu 100. Maka suku berikutnya untuk pola bilangan ini adalah 100.
Oke, kita lihat untuk yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kalau dia berbentuk pola berupa gambar? Misalnya ini yang pertama titik 1, yang kedua titiknya ada ini 3, di sini ada 1 lagi, ini 1 lagi. Yang berikutnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 5 juga, di sini juga 5. Ya. Kemudian kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7. 1, 2, 3 ke atas, 3. Ini 3. Ya. Kalau kita hitung titiknya, ini titiknya 1. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Kalau kita berdasarkan suku, ini berarti n-nya sama dengan 1. Ini n-nya sama dengan 2. Ini n-nya sama dengan 3. Sedangkan ini n-nya sama dengan 4. Ya. Kalau kita lihat 1 ke 5 berarti dia ditambah 4. 4 ke 9 tambah 4. 9 ke 13 ditambah 4. Ya. Hampir sama dengan nomor 2. Nomor 2 tadi langsung dalam bentuk angka. Ya. Sekarang kita lihat. Ini yang pertama adalah n-nya 1, dia justru angkanya 1. Tapi ini tambah-tambah 4. Ya. Maka kita harus temukan dulu polanya. Pola apa kira-kira atau rumus apa yang cocok untuk ini kalau kita akan melanjutkan ke suku yang berikutnya. Kita lihat untuk yang pertama, ya. Pola yang pertama. Pola yang pertama itu angkanya adalah 1. Ya. 1 kalau kita hubungkan dengan ini tambah 4 semua, ya. Sementara di sini n-nya 1. Kita hubungkan ke 4. Kalau kita kali 4, berarti 4 kali 1, 4. Sementara di sini harus 1. Berarti kira-kira 4 harus kita kurang berapa? Ternyata kalau dia menuju 1, 4 kita kurang dengan 3. Coba kita coba. 4 kali 1. Ya. Supaya menuju 1 berarti harus dikurang 3. Berarti 4 kurang 3 sama dengan 1. Pas ke sini. Ya, untuk pola yang pertama, bilangan yang pertama. Kita lihat pola yang kedua. Kedua itu angkanya 5. Nah, ini n-nya 2. Kita hubungkan dengan 4. Kalau 4 kali 2, kita kurang 3. 4 kali 2, 8. 8 kurang 3. Pas 5. Berarti untuk angka yang ketiga. Ketiga tadi 9. Kita hubungkan dengan 4. 4 kali 3. Karena ini angka 9 ini untuk bilangan yang ketiga. Dikurang 3. 4 kali 3, 12. 12 kurang 3, 9. Pas kita coba untuk n yang keempat. Ya. Pola yang keempat itu 13. Ya. 4 kali 4 karena ini n-nya 4. Ya. 4 kali 4 dikurang 3. Sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kurang 3, 13. Berarti ini berlaku semua. Ya. Karena tadi tambah-tambah 4 kita buat 4 kali n. Ya. Berarti pola umumnya atau rumusnya itu adalah nih 4 kali n. Ini kan nilai n, ya. N1, N2, N3, N4. Berarti 4 kali n
dikurang 3 sama dengan 4N kurang 3. Inilah pola yang dipakai untuk bilangan ini ya, untuk bilangan ini. Kalau yang ditanya suku, coba sebutkan suku yang ke-15. Berarti sini U15 ya, berarti N-nya sama dengan 15. Apa tadi? UN, ini UN-nya. UN sama dengan 4N kurang 3. Berarti N-nya 15. Karena di sini U-nya 15. Ya. Berarti 4 dikali 15 dikurang 3. Ya. 4 kali 15 ya. 60 kurang 3. Berarti 60 kurang 3 57. Maka suku yang ke-15 jadi U15 atau suku ke-15-nya adalah 57 untuk pola gambar ini ya. 1, 5, 9, 13. 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Sekarang kita lihat bentuk yang berikutnya. Kalau tadi nokta atau titiknya berupa tanda-tanda tambah ya. Sekarang kalau nokta atau titiknya itu untuk nomor 4. Nokta atau titiknya bentuknya seperti ini ya. Yang pertama titik 1 saja. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di atasnya diisi lagi ya. 1, 2, 3, 1. Di bawahnya lagi 1, 2, 3, 1. Yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di atasnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1. Ya. Nah, ini berarti N-nya yang 1, ini N-nya 2, ini N-nya 3, sedangkan ini N-nya 4. Ya. Kalau kita hitung titiknya ini 1. 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. Kita akan menentukan pola apa yang berlaku ya. Pola apa yang berlaku untuk bilangan-bilangan ini ya. Kita lihat yang pertama. Untuk bilangan pertama polanya ya. Berarti di sini N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 1. Berarti ini bisa 1 kuadrat ya. 1 kuadrat. Pola yang kedua. Pola yang kedua N-nya itu angkanya 5 ya. 5 itu kira-kira diperoleh dari 5 N-nya 2. 2 kuadrat. Harus kita tambah 1 biar 5 ya. Sedangkan yang ketiga, angka yang ketiga ini 13 ya. Angka yang ketiga 13. Kalau kita pakai kuadrat ini 3.
3 kuadrat. 3 kuadrat 9. 9 tambah berapa supaya 13? Tambah 4. Sedangkan pola yang keempat itu angkanya adalah 25. 25 kalau kita pakai kuadrat 4 kuadrat. Tambah berapa supaya 25? 4 kuadrat 16. 16 tambah 9. Ya. Kita perhatikan lagi. Ini kan belum kita ketemukan rumusnya. Ya. Ini 2 kuadrat tambah 1. 1 ini bisa kita bentukkan kuadrat lagi. Ini 1 kuadrat. Ini 4 2 kuadrat. 9 3 kuadrat. Ya. Berarti di sini nanti ini 1 kuadrat tambah 0. Ya, 1 kuadrat tambah 0 dia 1. Ya. Kita olah lagi dari sini. Ya. N-nya 1. 1 kuadrat tambah 0. 0 itu kita peroleh dari 1 kurang 1. Berarti di sini 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Yang ini berarti 2 kuadrat tambah ini 1. 2 kurang 1. Karena N-nya 2 dikurang 1 kuadrat. Kalau ini 3 kuadrat tambah 4. 4 itu adalah 2 kuadrat. Ya, berarti 3 dikurang 1 kuadrat. Ini 4 kuadrat tambah 9. 9 itu kan 3 kuadrat. 3 kuadrat. Ini dia N-nya 4. Berarti 4 kurang 1 kuadrat. Ya. Ini berarti nilai N. N1, N2, N3, N4. Ya. Ini hasilnya tadi sudah jelas. 1 kuadrat 1. Ini 0, berarti dia 1. Ini 2 kuadrat 4. 2 kurang 1, 1 kuadrat. 4 tambah 1, 5. Ini tadi 3 kuadrat 9. 3 kurang 1, 2. 2 kuadrat tadi 4. Berarti ini 13. Udah pas ya. Ini 4 kuadrat 16. 4 kurang 1, 3. 3 kuadrat 9. Berarti di sini 25. Kalau kita lihat secara umum, berarti rumusnya itu untuk suku yang ke N. Ya, suku pertama 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1. Suku kedua 2 kuadrat tambah 2 kurang 1. Berarti di sini N kuadrat ditambah nih dikurang 1 semua. N kurang 1 kuadrat. Ya. Inilah rumus yang digunakan kalau pola bilangannya seperti ini, ya. Berarti suku ke N itu adalah N kuadrat ditambah N kurang 1 dikuadratkan. Kalau yang ditanya suku yang ke-10, nah berarti ini N-nya sama dengan 10. UN, N-nya 10. Berarti rumusnya tadi UN sama dengan N kuadrat tambah N kurang 1 kuadrat. Berarti 10 kuadrat tambah 10 kurang 1 kuadrat. Berarti ini 10 kuadrat 100 tambah 10 kurang 1 9. 9 kuadrat sama dengan 100 tambah 9 kuadrat 81. Berarti 181 itu untuk suku yang ke-10. Jadi U10-nya yaitu 181. Kalau kita gambarkan lanjut ke sana lagi sampai 10. Kita lanjut yang berikutnya. Untuk menentukan pola bilangan atau rumus bilangan kalau bentuknya seperti ini, ya. Yang pertama gambarnya di sini ada 3 titik, ya. 2 di bawah dan 1 di atas tengah-tengahnya. Kemudian ini 2 tadi, ini 3, 1 2 3 dan tengah-tengahnya diisi. Nih.
Yang berikutnya nih 1, 2, 3, 4. Ini tengah-tengahnya. Ini tengah-tengahnya, di sini tengah-tengahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Mirip dengan pola segitiga. Hanya pola segitiga kemarin kita mulai dari angka 1. Nah, sementara di sini dia mulainya dari angka 3. Ya, ini 3. Ini 3. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Berarti ini N-nya sama dengan 1, suku yang pertama. Ini N-nya 2, suku yang kedua. Ini N-nya 3, suku yang ketiga. Ini N-nya sama dengan 4. Kalau kita disuruh menentukan, coba tentukan suku atau bilangan yang ke-50. Berarti kita harus buatlah 50. Kalau itu manual, terlalu banyak. Maka untuk mempermudahnya, kita tetapkan dulu rumus apa yang dipakai di sini. Ya. Kita lihat dari 3 ke 6. Ya, oh ini bertambah 3. 6 ke 10 tambah 4. 10 ke 15 tambah 5. Dia berurut itu bertambah 1 untuk berikutnya. Berarti nanti ini tambah 6, tambah 7, tambah sekian dan seterusnya. Kita lihat untuk bilangan yang pertama. Ya. Pola yang pertama, angka yang pertama yaitu 3. Ya. 3 ini diperoleh dari mana ya? 3 ini kalau secara logika kita peroleh, ini kan tambah 3, tambah 4, tambah 5. Berarti sebelumnya ini tambah 2. Ya. Ternyata 3 ini kita peroleh kalau pakai logika ini 2. 3 itu adalah setengah dari 2 kali 3. Ya. Setengah dari 2 kali 3. Untuk yang kedua, bilangan yang kedua, 6. Ya. 6 itu kita peroleh dari setengah kali nih 3 kali 4. Bilangan berikutnya yang ketiga 10. 10 itu kita peroleh dari setengah kali 4 kali 5. Nih 4 kali 5. Untuk bilangan yang keempat ya, N yang keempat itu adalah 15. 15 itu kita peroleh dari setengah kali, ini kan tambah 5, berarti di sini nanti tambah 6. Ya, tambah 6 berarti diperoleh dari 5 kali 6. Ya. Kalau kita kembalikan ke bentuk N-nya, ya. Ini setengah dikali 2 kali 3. 2 kita hubungkan ke N. N-nya 1. Ini jadi 2. Berarti secara logika dia merupakan 2 itu adalah N tambah 1. Karena 1 tambah 1, 2. Ya, ini nanti N-nya 2 jadi 3. 2 tambah 1, 3. Ini 4. N-nya 3 kok jadi 4. Berarti 4 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Ini N-nya 4, kok jadi 5. Berarti 4 tambah 1. Maka di sini setengah kali N tambah 1. Ini juga setengah kali N tambah 1. Itu tadi N-nya 2 jadi 3, berarti tambah 1. Ini setengah kali N tambah 1. N-nya 3 jadi 4. Ya. Ini setengah kali N tambah 1. N-nya 4 jadi 5. Berarti kan tambah 1. Ini untuk baris yang pertama. Nah, yang berikutnya nih 3, 4, 5, 6. Berarti kalau N tambah 1, 2. Berarti untuk 3 tentu N tambah 2. Nih, untuk bilangan 3 ini kan
2 N tambah 1. Berarti kalau dia menuju 3, N tambah 2. Karena 1 tambah 2, 3. Ini N tambah 2. 2 tambah 2, 4. Ini N tambah 2. 3 tambah 2, 5. Ini N tambah 2. 4 tambah 2, 6. Maka inilah rumus yang kita pakai. Ya, berarti UN-nya itu sama dengan setengah kali N tambah 1 dikali N tambah 2. Ya. Kalau kita tadi mencari U yang ke-50, berarti setengah kali 50 tambah 1 dikali 50 tambah 2. Ingat ini N-nya berarti 50. Ya. Gantilah N-nya dengan 50. Berarti setengah kali 50 tambah 1, 51. Kali 50 tambah 2, 52. Ini bisa kita bagi. Ya. 5 bagi 2. 2, sisanya 1. 12 bagi 2, 26. Berarti ini 51 dikali 26. Itulah hasilnya, ya. 51 kali 26. Kita kalikan. 51 kali 26. Ya, kalikan ini 6. Ini 30. Ini 2. Ini 10. Berarti 6, 2, 3, 1. 1326. Inilah nilai dari suku yang ke-50. Jadi U50 itu sama dengan 1326. Jadi rumus yang dipakai untuk pola yang berbentuk ini adalah setengah kali N tambah 1 dikali N tambah 2.